Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengupas tentang bagaimana cara toharoh dan sholat bagi orang yang sedang sakit. Mungkin Anda di posisi bukan sebagai pasien, di posisi sebagai tenaga medis. Lalu kaitannya apa dengan tema seperti ini? Ada satu kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin. Kewajiban itu adalah kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu gimana? Kalau melihat ada di antara saudara kita sesama mukmin yang meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Siapapun di antara kalian yang melihat aneka kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau enggak bisa, dengan lisannya. Kalau enggak bisa, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan ini kondisi iman yang paling rendah. Mungkin Anda cukup sering menjumpai kasus adanya pasien yang dia nggak mau sholat dengan alasan najis lah, dengan alasan nggak bisa menghadap kiblat, dengan alasan nggak bisa wudu, nggak ngerti bagaimana cara tayamum, dan aneka alasan yang lainnya. Bahkan jangankan pasien, termasuk mungkin ketika sebagian dokter sedang menjalani tindakan tertentu, lalu tindakan itu nabrak 2 waktu sholat. Misalnya operasi dilakukan jam 11, ini bisa selesai sampai maghrib misalnya, ekstrimnya sampai maghrib. Anda akan bertemu dengan duhur dan asar. Cuman sepanjang duhur asar ini nggak ada kesempatan untuk sholat, baru bisa sholat atau baru selesai setelah maghrib. Nah, kondisi semacam ini seorang muslim harus tahu, terus solusi yang perlu dilakukan seperti apa. Atau misalnya tadi sholat duhur belum jamak dengan asar, tindakan dimulai jam 2:30, belum masuk waktu asar, lalu operasi dilakukan dimulai sampai isya misalnya, sehingga waktu asarnya ini berada di tengah kegiatan ketika Anda sedang melakukan tindakan dan kesulitan untuk meninggalkan itu. Apa yang harus dilakukan? Muslim harus tahu. Karena kita sebagai muslim punya kewajiban yang sangat asasi, yaitu melaksanakan sholat sebagai rukun Islam yang kedua, yang ini satu-satunya rukun Islam setelah syahadat yang apabila ditinggalkan, ijma' sahabat orangnya keluar dari Islam, ijma' sahabat orangnya kafir. Kita mengenal ada 5 rukun Islam. Kalau 5 rukun Islam yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Jika orang tidak mengucapkannya, jelas dia belum masuk ke dalam gerbang Islam. 4 yang di bawahnya ini, mulai dari salat sampai haji, satu-satunya amalan yang jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur yang membolehkan untuk ditunda, maka ulama sahabat sepakat bahwasanya orangnya keluar dari Islam, itulah rukun salat. Orang meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji masih dalam posisi dia sebagai muslim. Hanya saja dia dalam keadaan melakukan dosa yang sangat besar. Tapi kalau sampai meninggalkan salat, maka di posisi ini dia divonis oleh para sahabat telah keluar dari agama Islam. Dan ini merupakan kesimpulan mereka dari sabda Nabi SAW. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu seluruh umat, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan salat faqad kafara. Kalimatnya cukup tegas, dia telah kafir. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Muslim,
Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa bainasyirki awil kufri tarkus salah. Pembatas antara seorang hamba mukmin dengan kekufuran atau kesyirikan adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Sehingga kalau sampai pada titik dia melakukan pelanggaran, meninggalkan salat, maka yang bersangkutan berada dalam kondisi keluar dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar bagaimana ceritanya atau sejarahnya ketika beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang yang beragama Majusi yang waktu itu menjadi budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngimami salat subuh, si Majusi ini punya dendam karena di zaman Umar daerah Persia ditaklukkan. Yang Persia itu adalah beragama Majusi. Maka dia mencari kesempatan gimana caranya agar bisa membantai Amirul Mukminin. Saat beliau salat subuh menjadi imam, si Majusi ini sembunyi sambil membawa belati bermata dua. Jadi yang saya genggam ini pegangannya, kanan kirinya, ujung atas bawahnya, ini isinya mata pisau. Dia tusuk Amirul Mukminin sampai sobek perutnya hingga beliau pingsan. Dibawa pulang, diberi minum air susu. Begitu diberi minum susu, keluar dari ususnya. Kalau begini gak nyampe, kejauhan. Atau ini juga. Bismillah. Baik. Jadi begitu Amirul Mukminin diberi air susu tadi, beliau keluar, susu tadi keluar dari ususnya karena perutnya robek. Kemudian beliau bertanya, "Asalan nas? Apakah masyarakat sudah salat?" Kata mereka, "Sudah ya Amirul Mukminin." Dalam posisi itu beliau teringat salatnya belum selesai. Sehingga beliau tanya, "Apakah masyarakat sudah salat?" "Sudah wahai Amirul Mukminin." Kemudian beliau menyampaikan sebuah pernyataan, "La hadza fil Islam liman tarakas salah." Tidak ada jatah dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ini diantara contoh bagaimana pemahaman Amirul Mukminin berkaitan dengan masalah orang yang meninggalkan salat. Sampai 3 hari ketika beliau bertahan hidup, setelah beliau sobek perutnya, beliau masih melaksanakan salat walaupun dalam kondisi sakit. Baik. Nah, untuk itu kita perlu memberikan penekanannya. Jadi Bapak Ibu sebagai para tenaga medis bersinggungan langsung dengan orang-orang yang sedang sakit, mungkin Anda menjumpai ada di antara mereka yang enggak salat. Kira-kira lebih penting mana? Peduli terhadap kesehatan jantungnya ataukah peduli terhadap kesehatan agamanya? Peduli terhadap kesehatan jantungnya atau kesehatan agamanya, Pak? Ya, tugasnya kan kesehatan jantung, Mas. Judulnya saja dokter jantung. Berarti kan tanggung jawab saya bagaimana kita bisa memulihkan kesehatan jantung dia. Baik, itu memang penting. Tapi ada yang lebih penting, pesan yang Anda sampaikan. Peduli terhadap kesehatan agamanya. Nabi SAW, kalau kita pakai standar beliau ya, tapi kan beliau bukan dokter, Pak. Ya memang beliau bukan dokter. Beliau diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Terutama adalah bagaimana agar mereka bisa abadi bahagia di akhirat. Saat beliau menjenguk orang yang sedang sakit, tidak semua doanya Rasulullah SAW itu minta kesembuhan. Saya ulangi ya. Saat Nabi SAW menjenguk orang yang sedang sakit, tidak semua doa Nabi SAW itu minta kesembuhan. Bahkan terkadang ada sebagian di antara sahabat yang dikasih pilihan.
untuk sembuh ataukah tetap bertahan sakit? Dan ternyata sebagian di antara mereka memilih bertahan sakit. Maksud saya begini, seorang nabi Pak, kalau beliau berdoa kepada Allah minta agar si A, si B sembuh, mungkin nggak Pak doa beliau bisa menjadi sebab munculnya kesembuhan? Mungkin. Apalagi ruqyah beliau bukan ruqyah biasa, sehingga kalau ada orang misalnya dalam kondisi sekarat didatangi oleh seorang nabi, diusap oleh nabi sekali dengan mukjizatnya sembuh, bisa. Lebih hebat daripada semua perlengkapan kedokteran yang ada di zaman sekarang. Tapi tidak semuanya beliau sikapi seperti itu. Ada sebagian sahabat yang ketika sakit, kemudian Rasulullah SAW menjenguknya, lalu sahabat ini cerita, gimana keadaanmu? Kemudian dia mengatakan, aku sedang demam ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak perlu dipikirkan Pak ya, tahurun insyaallah, ini akan bisa menjadi kafarah dosa insyaallah. Ini sakitmu akan bisa menjadi penyembuh, akan bisa menjadi kafarah dosa, penghapus dosa-dosamu insyaallah. Jadi beliau tidak doakan semoga kau cepat sembuh, atau beliau ruqyah, atau beliau ludahi kemudian agar orang ini cepat sembuh, tidak. Beliau hanya doakan apa? Semoga sakit ini menjadi kafarah dosamu. Di kesempatan yang lain, ada seorang wanita yang dia mengalami sakit ayan. Entah penyebab ayannya itu apa. Dia datang kepada Rasulullah SAW lalu menyampaikan, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku sembuh. Kemudian Nabi SAW ngasih pilihan, in syi'ti da'autu laki, kalau mau aku bisa doakan kamu dan kau sembuh. Wa in syi'ti, dan kalau kau mau kau tetap bertahan dalam kondisi sakit, walakil jannah, dan kau dapat surga. Sahabat ini milih yang mana Pak? Milih yang mana? Dia milih yang kedua. Baik ya Rasulullah, saya pilih bertahan sakit, tidak apa-apa, yang penting aku dapat surga. Akhirnya tidak didoakan oleh Nabi SAW untuk sembuh. Dia, sehingga sahabat ini bertahan sakit sampai mati, tapi dia mendapatkan jaminan masuk surga. Saya kalau cerita seperti ini mungkin agak sedikit kedokteran ya. Gimana orang itu boleh memilih dalam posisi bertahan sakit? Karena para ulama sendiri mengatakan berobat itu tidak wajib. Bahkan ada sebagian yang mengatakan ijma kaum muslimin di masa silam. Kita bicara masa silam ya. Ini saya bicara hukum Pak ya. Jadi kalau ada orang sakit lalu dia milih, saya milih bertahan tidak berobat, itu berdosa atau tidak? Ijma kaum muslimin di masa silam tidak berdosa. Kok bisa Pak? Karena berobat itu hukumnya tidak wajib. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kalau aku sedang sakit, dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Jadi di posisi terakhir adalah, ya sudah, saya tawakal kepada Allah. Ini kita pakai kacamata berkaitan dengan bagaimana cara pandang para nabi dan orang soleh di masa silam dalam menyikapi sakit. Jadi ternyata sakit fisik ini bukan segalanya. Karena ada kondisi yang bisa lebih berbahaya, yaitu berkaitan dengan masalah keselamatan akidah. Oleh karena itu bagian kedua itulah yang diperjuangkan. Walaupun ketika orang berobat, berusaha untuk berjuang ingin sembuh, sah-sah saja, dipersilahkan. Yang penting jangan sampai dia melanggar yang dilarang oleh agama. Baik. Hingga pada satu ketika ada seorang remaja, yarhamukallah. Ada seorang remaja yang beragama Yahudi. Remaja Yahudi ini pernah membantu Rasulullah SAW. Lalu dikunjungi oleh Nabi SAW ketika si remaja Yahudi ini sedang sakit. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau menawarkan kepada remaja ini untuk masuk Islam. Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam.
Karena dia masih remaja, dia lihat ke arah bapaknya yang waktu itu juga ada di dekatnya. Dia bapaknya seolah-olah dia minta izin. Kemudian sang bapak ini mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Abul Qasim siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak lama setelah itu remaja ini mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan si remaja Yahudi ini dari neraka, karena di detik-detik terakhir hidupnya dia mau masuk Islam. Hanya bermodal mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu dia mati. Akhirnya dia mati sebagai seorang muslim. Dia terselamatkan dari neraka. Baik, ini beberapa posisi di mana Rasulullah SAW menekankan ketika orang itu sedang sakit, selamatkan modal paling utama yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu pertahankan dia sebagai muslim. Dan diantaranya adalah minta dia untuk melaksanakan sholat. Maka mungkin Bapak Ibu ya menjumpai pasien, saya yakin Anda ini lebih didengar daripada rohaniawan, Pak. Karena pasien itu sama dokter, Masya Allah, nurutnya luar biasa. Buka, Bu, buka. Suruh buka, dibuka, Pak. Suruh tidur, tidur ya. Suruh nungging, dia nungging. Suruh apapun pasti nurut sama dokter. Karena pasien telah menyerahkan jasadnya kepada dokter. Maka sangat indah kalau kemudian Anda sisipkan sebuah pesan. Bapak sudah sholat belum? Dereng ya Pak Dokter, belum Pak Dokter. Sholat ya, lah pripun caranya begini. Anda ajari gimana cara sholat yang benar. Andaikan berkat pesan dari Pak Dokter, yang mungkin dia ini meninggalkan sholat, tapi setelah itu dia melaksanakan sholat, sampai di penghujung ayatnya dia mendapatkan husnul khatimah. Ini pernah disabdakan Nabi SAW, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan petunjuk kepada seseorang disebabkan karena dakwahmu, itu lebih baik daripada seekor onta merah atau kendaraan mewah. Sehingga pesan yang Anda berikan yang menyebabkan seseorang itu jadi terselamatkan, yang dulunya dia meninggalkan sholat, tapi karena dokter ngasih pesan, ngasih doktrin kepada dia untuk melaksanakan sholat, kemudian dia mau sholat, akhirnya dia di akhir hayatnya dia mau sholat, itu lebih baik daripada onta merah. Artinya pahalanya sangat besar. Sehingga saya secara pribadi, Aminur Bais menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu para tenaga medis yang bersinggungan langsung dengan para pasien, tolong berikan pesan kepada mereka untuk menjaga sholat. Sanggup insya Allah Bapak Ibu? Insya Allah ya. Cuman ngasih pesan saja Pak ya. Kasih pesan kepada mereka untuk jaga sholat. Sudah? Sebab mereka itu berada di detik-detik terakhir, dalam posisi bisa jadi peluang matinya lebih besar daripada yang sehat. Sehingga tolong selamatkan iman mereka, selamatkan Islam mereka. Islam itu bukan agama identitas, tapi Islam itu agama amalia. KTP muslim tapi nggak pernah sholat percuma saja. Sebab KTP nggak ada gunanya di hadapan para malaikat. Maka yang lebih penting adalah ajarkan mereka untuk beramal. Baik, selanjutnya. Lalu bagaimana tata cara dan teknis sholat bagi orang yang sedang sakit? Saya akan sebutkan beberapa kaidah terlebih dahulu, baru nanti kita akan masuk kepada masalah teknis. Ada beberapa kaidah yang bisa Anda jadikan sebagai prinsipnya. Yang pertama, bahwa setiap orang yang berakal dan dia baligh, maka dia wajib sholat. Muslim berakal, baligh, wajib sholat. Sehingga yang nggak wajib sholat itu siapa Pak? Yang belum baligh. Yang kedua, tidak berakal. Orangnya gimana itu? Sudah baligh Pak, berakal nggak? Berakal, kok nggak sholat? Nah, ini masalah berarti. Kalau dia sudah baligh kok tetap nggak sholat, berarti dia tidak
tidak berakal. Yang boleh tidak sholat hanya tidak berakal. Oleh karena itu kalau ada pasien, selama dia masih berakal, berarti dia masih wajib untuk sholat. Kecuali kalau dia pikun misalnya, atau hilang sadar contohnya dia pingsan, atau intinya semua kondisi yang menyebabkan akalnya hilang. Akalnya hilang itu bisa akal hilang selamanya, atau akal hilang abadi, atau akal hilang sementara. Yang selamanya contohnya pikun, yang sementara orang tidur, pingsan, dan seterusnya. Baik, sekarang yang tidur dan pingsan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, rufi'al qalamu an thalathah. Ada 3 orang yang pena catatan amal itu diangkat. Pena catatan amal diangkat karena amalan dia tidak diperhitungkan. Salah satunya kata Nabi SAW, wa anin naimi hatta yastaiqidha, wa anil majnuni hatta yafiqa. Orang tidur sampai bangun, dan orang yang gila sampai dia sadar. Saya mau tanya sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kalau Anda bangun tidur, tiba-tiba melihat suami Anda keramas, padahal tadi malam tidak terjadi hubungan badan, kira-kira sebagai istri curiga enggak? Sebagai istri kira-kira curiga enggak? Yang jawab enggak, Masya Allah. Loh, Bapak kok keramas kenapa? Mimpi basah. Itu kira-kira sebagai istri layak emosi atau tidak? Wis di bojo kok mimpi basah. Nah itu kan di luar kesengajaan. Seorang lelaki mengalami mimpi basah walaupun dia belum menikah, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Yang jomblo mana ada enggak? Yang jomblo coba angkat tangan. Monggo silakan. Kok silakan gimana? Ada yang jomblo? Jomblo Mas? Oh sudah nikah? Kok gedek semua? Seorang ya orang jomblo misalnya ya, dia mengalami mimpi basah. Dalam posisi misalnya, dalam mimpi itu dia melakukan hubungan badan. Dia sendiri melakukan hubungan badan. Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Perbuatan orang tidur tidak diperhitungkan. Maka hal yang sama juga ketika ada pasien atau siapapun yang mengalami tidur, baik tidur dalam waktu singkat atau tidur dalam waktu lama, sampai dia meninggalkan sholat, maka statusnya tidak berdosa. Tapi di sini ada konsekuensinya. Kalau pingsannya itu kurang dari 3 hari atau 3 hari ke bawah, maka wajib qadha. Jadi kalau misalnya dia mengalami pingsan karena anestesi, lalu dia pingsan selama 2 hari atau 3 hari, setelah itu dia siuman, tidak sholat berapa lama? Selama 3 hari. Maka diminta kepada yang bersangkutan, silakan Bapak qadha sebisanya. Qadhanya gimana? Sebisanya. Bisa mungkin dirapel, duhur 1, 2, asar 1, 2. Karena kalau terus-terusan sholat dia mungkin gak kuat. Maka duhur 1, nanti tambah duhur 1 lagi. Qadha yang kemarin. Jika 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, pendapat yang lebih kuat tidak wajib qadha. Sehingga status dia seperti orang gila temporer. Akalnya hilang selama 3 hari, maka selama akalnya hilang tadi, dia tidak wajib mengqadha sholatnya karena statusnya seperti orang gila. Nah hal yang sama juga berlaku kalau ada orang yang pikun tapi temporer. Simbah saya ini pikun Sabtu Pahing kalau Selasa Kliwon. Selain itu sadar, anggere Sabtu Pahing pikun, Selasa Legi pikun, nanti Rebo Pahing ya pikun lagi. Nah pas di hari-hari dia pikun, dia nggak wajib ibadah, tapi selain dia dalam kondisi pikun, dia wajib ibadah. Baik, intinya selama orang itu hilang akal maka tidak wajib sholat. Nah hilang akal tadi ada 2. Kalau hilang akal sementara maka sholat yang ditinggalkan diqadha. Hilang akal yang sifatnya abadi atau yang sifatnya permanen, sholat yang ditinggalkan tidak wajib diqadha. Baik. Yang kedua, orang yang sakit
dia boleh sholat sebisanya. Kayak mudah Pak, sebisanya. Kaidah sebisanya ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di surat At-Taghabun. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Kalimat semampu kalian menunjukkan bahwasanya ketika orang menjalankan ketaatan, dia boleh lakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa dia lakukan. Sehingga kalau dia bisa berdiri maka harus berdiri. Kalau nggak bisa berdiri dia boleh duduk, nggak bisa duduk dia boleh tidur miring. Jika dia bisa miring menghadap kiblat, dia menghadap kiblat. Kalau nggak bisa miring ke arah manapun. Kalau nggak bisa miring terlentang. Jika bisa miring terlentang sambil agak diangkat sedikit menghadap kiblat, wajahnya dilakukan seperti itu. Kalau nggak bisa, sebisanya. Bahkan andaikan kalau ada orang yang penuh dengan selang, ya, hidungnya selang, mulutnya selang, tangan kakinya penuh dengan selang, dia penuh dengan selang, saya nggak bisa bergerak Pak. Cuman indera pendengaran masih sadar, bisa mendengarkan adzan dari Masjid Asy-Syifa, tapi hanya mata yang bisa bergerak ketap ketop. Ngerti iki adzan opo, rano jam. Lihat jam ndak bisa. Taunya pokoknya adzan. Ya itu Pak kalau kayak gitu Pak. Saya sempat kasih pesan kepada keluarga pasien. Kalau di ruangan ICU itu masih bisa dipasang jam. Misalnya jam di atas yang bisa diakses oleh pasien. Dia bisa melihat adzan jam sekian. Oh berarti ini kira-kira waktunya sholat ini. Maka mungkin bisa dilakukan agar pasien yang sadar sholat masih bisa mengatur waktu sholat. Kalau nggak bisa mungkin bisa dititipkan ke petugas. Tolong kalau pas lagi sadar di BCI, Bapak sekarang waktunya sholat maghrib, silahkan dikerjakan sebisanya. Kerjakan sebisanya agar yang bersangkutan tetap bisa melaksanakan sholat. Baik. Yang ketiga, diperbolehkan bagi orang yang sakit sholat jamaah tapi di posisi sebagai makmum. Boleh nggak Pak jadi imam? Boleh, tapi mungkin sangat tidak ideal, kesulitan. Akan lebih baik kalau dia dijadikan sebagai makmum. Tujuannya apa? Makmum itu Pak, salah satu di antara kelebihan makmum adalah jika ada yang kurang maka ditanggung oleh imam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muadzinu mu'taminun wal imamu dhaminun. Muadzin itu orang yang dapat amanah, sedangkan imam itu dhamin. Dhamin itu artinya orang yang menanggung kekurangan makmum. Menanggung kekurangan makmum itu seperti ini. Kalau Bapak masbuk, baru takbiratul ihram, baru dapat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imamnya ruku, Anda baru dapat 2 ayat Al-Fatihah, diselesaikan atau ikut ruku? Diselesaikan atau ikut ruku? Ikut. Kenapa ikut ruku? Karena di posisi sebagai makmum. Terus gimana nasib Al-Fatihah kamu yang kurang sekian ayat? Ya, ditanggung sama imam. Nah, disitulah kelebihan yang dimiliki oleh makmum, di mana ketika dia sholat berjamaah, kalaupun ada kekurangan-kekurangan ditanggung sama imam. Itu yang dimaksud wal imamu dhamin. Imam menanggung kekurangan makmum. Orang yang sholat mungkin ketika dia membaca gak sempurna. Jadi saat dia sholat baca Fatihah baru dapat 3-4 ayat, sudah mulai ngantuk, terus merem. Tapi karena ada imam, dia takbir Allahu Akbar agak keras, sadar lagi tuh, sudah rukuk tuh. Padahal saya baru dapat 3 ayat. Ikut dia rukuk dalam posisi sedang duduk atau posisi sedang tiduran berbaring. Bisa. Ini diantara kelebihan ketika yang bersangkutan jadi makmum. Sehingga mungkin dokter bisa nyarankan kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya, tolong nanti bapak dijadikan makmum atau ibu dijadikan makmum.
Baik. Yang terakhir tentang masalah bersuci. Tentang masalah bersuci, jika orang itu dalam kondisi selalu keluar najis, maka tanggung jawab yang perlu dilakukannya adalah bersihkan najis sebelum sholat. Di tengah sholat keluar najis gak diperhitungkan, karena dia gak bisa menghindari. Jadi misalnya kencingnya keluar terus atau kotorannya keluar terus, maka yang penting sebelum sholat bersih. Berarti Pak harus ganti popok setiap mau sholat? Iya, jika dia harus pakai popok. Tapi di sini ada tips yang mungkin bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan jamak suri. Jamak suri itu kamuflase jamak. Caranya gimana Pak? Sholat yang bisa dijamak itu kan ada 4 sholat ya, duhur, asar, kemudian maghrib dengan isya ya. Maka duhur, asar dijamak, suri jamak kamuflase. Caranya sholat duhur diakhirkan, lalu setelah itu sholat asar diawalkan. Sehingga misalnya asar jam 3, dia mulai sholat jam 3 kurang 15, sehingga popoknya diganti jam 3 kurang 15. Udah sholat duhur. Masuk asar, begitu selesai duhur langsung asar, 1 popok 2 sholat. Nanti maghrib isya juga sama, akhir dari maghrib langsung masuk isya, 1 popok 2 sholat. Sehingga dalam sehari mungkin keluarga ini hanya butuh ganti 3 popok. Ada sebagian orang yang kadang keberatan, Masya Allah Mas, kalau harus gonta-ganti popok kita biayanya enggak ada, atau keberatan. Ya kalaupun keberatan, coba Anda ganti 3 kali popok saja. Kalau masih bisa, walhamdulillah. Jika itu pun keberatan, ya sudah, sholat seadanya. Jadi boleh melaksanakan sholat dalam kondisi terpaksa ketika tidak memungkinkan, walaupun ada najis di badan. Yang terakhir di kondisi ini adalah ketika dia sudah berusaha membersihkan tapi tidak bisa bersih secara sempurna, keberadaan najis di badan tadi ditoleransi karena tidak bisa dihilangkan. Udah? Kemudian masalah berwudu dan tayamum, dia kalau tidak bisa tayamum sendiri ditayamumkan. Caranya gimana Pak? Usapkan tangan kita di tembok, usapkan ke muka dia, usapkan lagi, lalu usapkan ke telapak tangan dia. Kita ngusap ke tembok, usapkan ke wajah, usapkan tembok tangan kita, lalu usapkan di tangan dia, selesai. Sehingga dia sendiri tidak bertayamum, tapi ditayamumkan oleh yang lain. Sebagaimana juga bisa diwudukan jika memungkinkan bagi dia untuk menggunakan air. Demikian mudahnya sholat yang dikerjakan oleh seorang muslim walaupun dalam kondisi dia tidak bisa banyak bergerak, namun kita perjuangkan. Walaupun mungkin sedikit repot, tapi ingat, ini detik-detik terakhir di mana orang itu butuh untuk menjaga status dia sebagai seorang muslim. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Jadi tadi kita mendapat beberapa poin penting ya, terutama salah satunya diantaranya kewajiban kita sebagai sesama muslim dan juga terutama sebagai dokter untuk mengingatkan sholat kepada pasien-pasien yang dirawat inap, tentunya karena pasien-pasien tersebut sudah semakin besar untuk kemungkinan mendekati wafatnya, seperti itu ya Ustaz. Kemudian mungkin kita masuk ke sesi diskusi bagi Bapak, Ibu sekalian peserta ikhwan dan akhwat. Bagi yang ingin bertanya mungkin dari peserta ikhwan bisa bertanya secara langsung. Adapun untuk yang peserta akhwat mungkin bisa bertanya via kolom chat Zoom atau bisa juga melalui wapri kepada kami. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Dr. Tio. Silakan. Setelahnya nanti dengan Dr. Real ya, Dok. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kan dijelaskan oleh Ustadz bahwasanya walaupun pasien-pasien yang tidak sadar atau yang sadar ketika sudah berada dalam perawatan bisa disarankan untuk sholat. Kemudian jika pasien yang ada najis yang menempel di dalam pada dirinya itu, misalnya tadi menggunakan pampers itu kita ganti dengan seperti tadi sholatnya itu didekatkan pada saat zuhur dan asar atau enggak maghrib dan isya. Nah, bagaimana kalau misalnya pasiennya dengan perdarahan, Ustadz? Pasiennya gimana, Pak? Dengan perdarahan, Ustadz. Misalnya pasien dengan ada luka operasi, kemudian ada perdarahan, atau misalnya pasien juga dengan perdarahan dari saluran cernanya yang biasa sering kami temui pada pasien-pasien di jantung. Apakah itu masuk dalam najis yang tidak diperbolehkan sholat atau bagaimana, Ustaz? Baik, pendapat yang lebih kuat, darah manusia itu tidak najis. Karena dulu para sahabat mereka berperang, dan perang itu salah satu di antara kondisinya nggak semulus seperti wajah kita, Pak. Nggak semulus seperti badan kita. Khalid bin Walid itu ditemukan puluhan luka keloid di badannya. Punggung kita itu kan mulus, Pak ya. Paling ada ya 1-2 jerawat di punggung. Sedangkan sahabat, badan mereka, punggung mereka penuh dengan bekas luka. Keloidnya banyak, Pak. Anda bisa bayangkan kalau orang perang pilihannya 2, antara pulang selamat tapi terluka, bahkan mungkin cacat. Banyak di antara mereka yang tangannya putus, jarinya putus, itu biasa. Dan yang kedua, mati di medan perang. Sehingga mereka sholat dalam keadaan membawa luka, maka darah mengalir dan seterusnya dalam kondisi ketika mereka sholat itu hal yang biasa. Karena itu sebatas pendarahan. Kalau bicara masalah najis, boleh sholat dalam kondisi darah keluar. Tapi kalau bicara masalah tidak bisa bergerak karena pendarahan misalnya, sehingga harus ada di gerakan atau tindakan khusus, maka pasien nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kembali kepada kebijakan dokter, kira-kira waktu yang tepat bagi pasien untuk sholat sebaiknya kapan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin menyambung juga, Ustaz. Tadi kan kalau misalkan darah yang lebih utama bukan sebuah najis. Misalkan seperti nanah, seperti itu bagaimana, Ustaz? Jadi najis itu yang sifatnya kotoran yang keluar dari 2 jalur, depan sama belakang. Hanya saja ulama beda pendapat. Kalau yang keluar dari anus dan dari kubul itu selain kotoran, apakah termasuk najis? Misalnya kelereng, misalnya ya. Barangkali ada yang nelan kelereng terus keluar kelereng. Nah, kelereng yang keluar anus ini najis atau tidak? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan enggak najis karena ini kelereng. Ya walaupun mungkin dia tertutupi najis, tapi begitu kelereng ini dicuci maka berubah jadi suci. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang keluar najis atau keluar darah dari anus, itu najis ataukah tidak? Karena statusnya darah. Wallahu ta'ala alam, dalam hal ini ulama beda pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat, semua yang keluar dari depan dan belakang statusnya najis. Nah, jika tidak bisa dihentikan, maka cukup pakai pembalut atau popok dan dia sholat apa adanya. Sedangkan yang keluar di badan kita seperti luka bernanah lalu keluar nanah, yang lebih tepat tidak najis. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Kepada Dr. Rial, monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya tadi dengan sholat sebisanya bagi orang yang sakit. Nah, saya ada pengalaman saudara, jadi dia sebenarnya masih kuat, Ustaz. Masih kuat untuk duduk gitu, tapi mungkin tidak dalam jangka waktu lama. Nah, sehingga sempat untuk sebisanya itu apakah bagaimana dengan jumlah rakaatnya? Apakah bisa dikosor untuk yang sakit tadi? Nah, kaitannya dengan kosor, saya mau izin satu pertanyaan tapi agak di luar orang sakit.
Qashar kalau kita bepergian itu kalau misalnya kita mau pergi, kita mau kita masih di Jogja, kemudian kita mau pergi, itu kita boleh nggak kita mengqashar itu di tempat kita berangkat. Jadi misalnya zuhur asar, saya mengqashar menjadi 22 itu apakah boleh atau ya nanti qasharnya itu setelah sampai sana. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang sakit boleh nggak dikosor? Alasan kosor karena sakit ini tidak benar. Kosor itu karena safar, bukan karena sakit. Sehingga orang sakit yang tidak safar, misalnya orang Jogja dirawat di Jogja, maka dia tidak kosor. Kenapa? Karena dia tidak safar. Namun kalau yang sakit ini dirawat di Solo, orang Jogja dirawat di Solo, dia musafir. Karena dia dirawat di luar kota, maka nanti dia boleh qashar. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang sakit kok berharap bisa qashar, ya suruh dia keluar kota. Bapak cari rumah sakit aja di luar kota, jangan di sini ya. Baik, selanjutnya. Kalau kita di posisi sebagai, jadi sakit boleh jamak tapi tidak boleh qashar ya. Kalau kita di posisi sebagai musafir. Nah, sekarang pertanyaannya, musafir seperti apa yang boleh qashar? Selama kita safar. Nah, berarti sekarang kalau belum berangkat, boleh nggak kita qashar? Misalnya berangkatnya setelah duhur, flightnya jam 2 siang. Sementara kita sholat duhur di Jogja. Boleh nggak kita qashar? Jawabannya belum boleh. Loh kenapa? Anda belum safar. Loh tapi kan nanti jam 2 safar. Iya nanti jam 2 safar. Sekarang kan Anda belum safar. Sehingga kalau belum safar tidak boleh untuk qashar. Kecuali kalau kita sudah keluar dari daerah kita, walaupun jaraknya agak dekat. Misalnya jarak 10 kilo, tapi sudah keluar daerah. Sebagai contoh ya. Sekarang saya berada di Jogja, mau ke Jakarta, lewat bandara Yogya Internasional. Nah, di bandara Yogya Internasional itu sudah keluar dari daerah, walaupun masih di satu wilayah provinsi. Cuma kan putus dengan wilayah pemukiman, terpisah, agak jauh, lebih dekat ke Purworejo daripada ke Jogja. Maka dalam posisi ini ketika orang Jogja ini sampai di Bandara Internasional Yogya, dia sudah diperbolehkan untuk qashar. Nabi SAW ketika beliau mau meninggalkan Madinah, beliau mau ke Mekah, sampai di Dzulhulaifah, Rasulullah SAW itu qashar. Padahal jarak Masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah itu 10 kilo, hanya 10 kilo. Sedangkan jarak Dzulhulaifah dengan Mekah 450 kilo. Dzulhulaifah kan mikotnya Madinah ya, Bir Ali. Beliau sampai di Bir Ali, beliau qashar. Padahal jarak antara Masjid Nabawi, rumah beliau dengan Bir Ali itu 10 kilo. Jarak Bir Ali dengan Mekah itu berapa? 450 kilo. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau orang sudah keluar dari wilayah perkampungannya untuk melakukan safar, walaupun masih dekat, sudah berstatus musafir karena dia mau melakukan perjalanan jauh. Beda dengan dia jarak 10 kilo terus balik lagi. Nah ini belum safar. Andai kan ada orang nyari rumput ya, ngarit hanya di jarak 10 kilo terus balik pulang, maka dia belum safar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin tadi kami juga ingin memperjelas terkait apa yang tadi sudah disampaikan Ustadz, yang ada dua di antara Ustadz. Yang pertama terkait cara bersuci seorang pasien Ustadz. Di beberapa rumah sakit kami lihat untuk cara bersucinya itu langsung diarahkan untuk selalu tayamum Ustadz. Jadi tidak menilai dulu apakah seorang pasien itu layak untuk terkena air atau bisa menggunakan air atau tidak, jadi langsung disamaratakan semua dengan menggunakan debu, seperti itu Ustadz. Nah kemudian yang kedua terkait tadi kita sebagai nakes, apakah cukup sekedar untuk kita mengingatkan sholat atau mungkin kita juga memiliki kewajiban untuk membangun sistem untuk mengingatkan sholat dan juga terkait
terkait toharohnya Ustaz. Misalkan kita harus menyediakan botol air untuk wudhu, atau misalkan kita harus menyediakan kotak pasir atau yang semisal Ustaz. Saya pernah diminta oleh JIH ya, untuk membuat tutorial cara bersuci orang sakit. Waktu itu di video ya, kerjasama antara dengan rumah sakit. Nah, dan ternyata di sana memang sudah disediakan ada debu tayamum untuk pasien. Dan sebenarnya tayamum itu tidak harus pakai debu dari luar, tembok saja bisa dipakai tayamum. Yang penting dia terbuat dari unsur bumi. Kalau temboknya GRC nggak boleh, tapi kalau terbuat dari unsur bumi boleh. Baik. Intinya dalam hal ini kurang berapa menit? Kalau nggak salah jam 6 lebih 3 ya. Nah, 1 menit lagi. Jadi apakah kita juga perlu membentuk sistem seperti itu? Akan lebih baik kalau ada ya. Tapi kalaupun tidak ada, ya kasih pesan kepada pasien atau keluarga, nanti bisa tayamum dengan menggunakan tembok. Dan pasien masih bisa pakai air, tidak boleh tayamum, karena tayamum itu baru boleh jika tidak bisa wudhu. Wallahu a'lam. Masih ada sekitar 2 menit mungkin ada. Kayaknya sudah selesai. Ini sekarang jam 6 lebih 1 menit lagi kita masuk maghrib insyaallah. Baik Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada mungkin nasihat terakhir Ustaz bagi kami Ustaz. Menegaskan seperti di awal tadi ya, kalau Anda berhasil mempengaruhi keluarga pasien dan bahkan termasuk juga pas menjaga sholat tepat waktu, mudah-mudahan jadi amal besar bagi Bapak Ibu sekalian. Tolong seperti ini diperjuangkan. Sekali lagi mereka lebih nurut kepada dokter daripada rohaniawan, karena mereka kepada dokter itu ibarat orang yang paling diharapkan. Maka kalau bisa perjuangkan bagian ini. Baik ya yang bisa kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan pahala dari perjuangan bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sama muslim, terutama dengan status dia sebagai muslim. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.